Bab 6149. Dalam bisnis barang antik, segala sesuatu yang tidak terlihat oleh umum biasanya diperdagangkan pada malam hari saat tutup. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menjual barang antik di toko. Secara umum, sebagian besar barang yang dijual pada malam hari adalah barang yang baru digali dari tanah, atau dicuri atau dirampok dari orang lain. Tentu ada juga yang khusus menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Meskipun Peter telah menjalankan bisnis di luar negeri, dia sudah memahami banyak aturan tak terucapkan di lingkaran ini saat terakhir kali dia datang ke kota ini. Melihat wajah orang lain penuh kewaspadaan dan sepertinya ada sesuatu yang terbungkus dalam pelukannya. Dia tahu bahwa barang yang dipegang orang ini kemungkinan besar tidak akan terlihat dalam cahaya. Faktanya, industri barang antik memiliki metode serupa di seluruh dunia, seperti perampokan makam, penipuan, dan okulasi. Familiar dalam game ini, jadi Peter pasti pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia tidak menunjukkan kewaspadaannya, melainkan berkata sambil tersenyum. Aku akan menerimanya, tentu saja. Ayo, kita bicara di dalam. Dengan itu, dia segera mengundang pria itu ke tokonya. Pada saat yang sama, di tempat parkir di luar Antique Street, Jacob dan Irvin sudah menonton siaran langsung secara bersamaan. Namun, gambar saat ini benar-benar gelap, dan suaranya sangat terfragmentasi dan berantakan. Jadi tidak mungkin untuk mengetahui alasannya. Irvin menjelaskan kepada Jacob yang ada di sampingnya. Presiden Wilson, saya rasa saudara laki-laki saya telah memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Jadi tidak begitu jelas. Tapi jangan khawatir. Saat dia mengeluarkan ponselnya, keadaan di sini akan normal. Jacob mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju. Benda semacam ini adalah peralatan canggih yang digunakan oleh mata-mata di masa lalu. Saya pikir itu semua palsu, tapi saya tidak menyangka akan seperti itu di dunia nyata. Irvin tersenyum dan berkata, "Oh, ini bukan apa-apa. Saya melihat Presiden Wilson tidak sering online. Anda tidak terbiasa dengan hal seperti ini beberapa tahun yang lalu." Pada saat yang sama, pria itu diundang ke toko oleh Peter. Setelah dia masuk, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di toko itu. Itu kosong, jadi dia bertanya dengan ragu. "Bos, apakah Anda buka untuk bisnis? Mengapa tidak ada apa-apa di toko?" Peter tersenyum dan berkata, "Ya ini toko saya. Saya baru mulai bekerja, tapi belum dibuka. Saya pasang tandanya dulu. Setelah beberapa saat, saya akan mengumpulkan lebih banyak barang, dan tentu saja akan ada banyak sekali barang yang mempesona." Setelah itu, dia menambahkan, "Ya tetapi ini tidak mempengaruhi penerimaan saya. Selama kamu punya barang bagus, aku pasti akan menerimanya, dan harganya akan sangat adil." Pada titik ini, Peter memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada orang lain di sini. Bisakah Anda mengambil barang itu untuk saya lihat?" Pria itu mengangguk, duduk di depan Peter, lalu mengeluarkan patung Buddha perunggu dan alasnya dari sakunya, dan menyerahkannya dengan kain sutra merah di tangan Petrus. Setelah membagikan Buddha perunggu, dia juga mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Jacob dan Irvin di parkiran langsung melihat siaran langsung dari ponsel Irvin. Slot kartu SIM ponsel menghadap Peter, dan lensanya memiliki sedikit efek sudut lebar, sehingga Peter muncul dalam gambar. Begitu Yakub melihat wajah Peter, dia mengertakkan gigi dengan marah dan mengutuk. "Sialan, ini Bali Matar. Aku akan marah saat melihat wajahnya." Irvin segera menghiburnya, Presiden Wilson, jangan marah lagi. Tidak ada gunanya menjadi begitu marah. Lagi pula, bukankah kita di sini hanya untuk membalas dendam padanya? Lihat saja, kami pasti akan merusak kekayaan dan reputasinya." Jacob mengangguk, mengepalkan tinjunya sedikit dengan penuh semangat dan gugup, mengertakkan gigi, dan berkata, "Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada beberapa menit ke depan. Harta karun lama." Peter membuka patung Buddha perunggu sutra merah di depan pria itu dan di depan kamera. Setelah membukanya, sedikit kejutan muncul di matanya, namun dengan cepat menghilang tanpa jejak. Saat bermain dengan Buddha perunggu, dia bertanya, "Apakah kamu tahu dari mana benda ini berasal?" Pria itu berkata, "Tahukah Anda, bukankah ini Buddha perunggu yang dibuat pada tahun Suande dinasti Ming? Ada pola di dasarnya."
Peter memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu yakin itu dibuat pada tahun Suande dinasti Ming? Pria itu mengira Peter telah menemukan petunjuk, dan berkata dengan cepat. Orang tua kami telah melihatnya sebelumnya, dan ahlinya mengatakan demikian. Benda berpintu besar itu terlihat nyata pada pandangan pertama. Sejujurnya, saya ingin menjualnya karena orang tua kita baru saja meninggal hari ini. Dan aku harus membereskan hal ini sebelum kakak laki-lakiku memeriksa warisannya. Keseluruhan cerita yang disusun dijelaskan kepada Peter secara lebih rinci. Peter mengangguk dan berkata dengan santai, menurutku benda ini tidak memiliki ciri khas dinasti Ming. Buddha perunggu dinasti Ming, khususnya pada tahun Suanden, tampaknya sedikit berbeda dari ini dalam hal proses pembuatan dan karakteristik bentuknya. Ketika pria itu mendengar ini, dia menjadi sedikit gugup dan berkata dengan nada tidak yakin. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Para ahli telah melihatnya sebelumnya. Itu adalah sesuatu dari dinasti Ming. Jika benda ini dilelang, jika Anda tahu caranya, setidaknya bernilai 2 juta. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan. Perhatikan baik-baik pangkalannya, itu dibuat pada tahun Suande dinasti Ming. Peter tersenyum dan berkata, pangkalannya memiliki tanda yang besar, tetapi ini adalah patung Buddha perunggu. Pada titik ini, Peter tiba-tiba berhenti. Jacob dan Ervin sedang menonton siaran langsung di dalam mobil, dengan hati berdebar-debar. Jacob bertanya dengan cemas, Ervin, apakah Balima Tart ini menyadarinya? Ervin juga sedikit tidak yakin dan berbisik. Ini, seharusnya tidak benar. Apa yang telah diciptakan oleh sang master, apalagi orang biasa, bahkan para ahli dari museum lokal kita, tanpa bantuan peralatan profesional dan pengamatan yang cermat dalam jangka panjang, tidak akan melihat petunjuk apapun dengan mata telanjang. Bab 6150. Jacob dengan cepat berkata, Ervin, meskipun kita memiliki hubungan yang baik, satu kodenya tetap sama. Ide ini adalah milikmu. Jika barang ini tidak bisa dijual, Anda harus menemukan cara untuk menjualnya kepada saya seharga 200,000 yuan. Ervin berpikir dalam hatinya. Dia memarahi ibunya, tapi berkata dengan sangat riang. Presiden Wilson, jangan khawatir. Karena saya telah menyetujui masalah ini. Saya pasti akan mengurusnya sampai akhir. Jika Yo tidak membelinya, saya pasti akan mencari pembeli dan menjualnya seharga 200,000 yuan. Jika tidak ada orang lain yang membelinya, saya akan membayarnya sendiri. Jacob merasa lega dan mengangguk. Saya tidak peduli dengan uangnya. Yang terpenting adalah saya tidak ingin Balima Tart bernama Yo ini melarikan diri lagi. Di dalam toko, ketika pria itu melihat Peter menyebut Buddha perunggu, dia berhenti berbicara. Dia ragu-ragu dan bertanya lagi, menurutmu apa yang terjadi pada Buddha perunggu? Peter berkata, itu adalah hal yang sama yang saya katakan tadi. Menurutku itu bukan sesuatu dari dinasti Ming. Keringat dingin pria itu mengucur dari pori-porinya. Dia takut Peter akan melihatnya. Jadi dia bersandar ke belakang tanpa sadar, lalu berkata, bagaimana dengan itu? Tolong lihat lebih dekat. Peter melihat kegugupan dan kecemasan orang lain dan juga berkata. Melihat butiran keringat di dahi dan pelipisnya, dia tersenyum ringan. Mengambil selembar kertas dan menyerahkannya, berkata sambil tersenyum. Jangan gugup, bersihkan keringatnya dulu. Begitu kata-kata ini keluar, baik aktor maupun Jacob serta Ervin di dalam mobil tidak bisa menahan perasaan berdebar di hati mereka. Berpikir sendiri, dia pasti melihatnya. Anak laki-laki itu sudah sedikit tersandung, dan dia menutupinya dengan cara yang buruk. Tidak, aku tidak gugup. Ini benar-benar dari dinasti Ming, aku tidak berbohong padamu. Ervin mau tidak mau membuka layar di dalam mobil. Dia memarahi, sial. Kamu tidak perlu gugup saat ini, apa yang sedang kamu pikirkan? Bukankah ini hanya akan dijebak olehnya? Jacob juga sangat kesal dan memarahi. Ya ampun, aku tidak menyangka Balima Tart ini adalah rubah tua sialan dia. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Ervin, aku akan pulang dan mengemasi barang-barangku, dan aku akan terbang ke bandara besok pagi. Tolong ingat untuk membantu saya dengan Buddha perunggu, dan berikan saya uangnya nanti. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Ervin berkata tanpa daya dan meminta maaf. Saya minta maaf, Presiden Wilson. Tidak masalah jika masalah ini gagal,
Tolong izinkan saya memikirkannya lagi. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengacaukannya. Jacob mengabaikannya, melemparkan kakinya dan mencoba keluar dari mobil. Tak disangka, saat itu, suara Peter terdengar dari ponsel Irvin. Kamu sebenarnya tidak perlu gugup. Aku tidak bilang kamu berbohong padaku. Saya hanya merasa Buddha perunggu ini tidak memiliki ciri-ciri dinasti Ming. Agak mirip dengan karakteristik dinasti Song Utara. Utara? Dinasti Song Utara? Pria itu bingung. Dia tidak pandai sejarah dan mau tidak mau bertanya. Kapan dinasti Song Utara? Petrus menjelaskan, di tahun 960 M. 1127 adalah dinasti Song Utara. Dan tahun 1127 hingga 1279 adalah dinasti Song Selatan. Jika saya melihatnya, Buddha perunggu Anda setidaknya 400 tahun lebih tua dari Suande. Di dalam mobil ketika Jacob mendengar ini, dia menjatuhkan pantatnya dan duduk kembali. Kemudian dia menarik kembali kakinya yang keluar dan bertanya pada Irvin dengan heran. Irvin, apakah itu Buddha perunggu dari dinasti Song Utara? Irvin tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan mengutuk. Bah! Orang bodoh ini bilang itu dari dinasti Song Utara. Kenapa dia tidak bilang itu dari dinasti Wei Utara? Itu omong kosong. Jacob berkata, bagaimana jika itu benar-benar dari dinasti Song Utara? Irvin bertanya kepadanya, Presiden Wilson, Anda juga seorang veteran di bidang barang antik. Anda pasti pernah mendengar banyak mobil pick-up yang bocor. Tapi pernahkah Anda mendengar seseorang yang bisa mengambil barang bocor dari penjual palsu? Tuan Cheng adalah ahli pemalsuan. Dapatkah dia mengetahui kapan benda ini dibuat? Jacob bertanya, lalu bagaimana jika dia mendapat pukulan di matanya? Lagi pula, dia juga mengatakan bahwa kulit Buddha perunggu itu sudah rusak saat dia mengumpulkannya. Bagaimana jika hal itu mengganggu penilaiannya? Irvin melambaikan tangannya. Tidak mungkin, Presiden Wilson. Dia tidak bisa membedakan. Jangan dengarkan ceritanya. Dalam bisnis barang antik, Anda dapat mendengar cerita apapun, tetapi Anda tidak dapat mempercayainya. Saya biasa melukis dengan gaya lukisan tradisional Tiongkok. Saya menipu orang asing dengan Mona Lisa. Saya sangat mengagumi diri saya sendiri atas cerita yang saya buat. Setelah itu, Irvin berkata lagi, Guru Cheng berkata bahwa kulit Buddha perunggu itu rusak saat dikumpulkan. Apakah kamu benar-benar percaya? Itu hanya ceritanya. Bukankah kita juga mengarang cerita untuk memberitahu Peter bahwa benda ini adalah warisan leluhur dari keluarga adik laki-lakiku? Mungkin Tuan Cheng merenovasinya dan kemudian mengarang cerita untuk menipu kita demi 10.000 yuan lagi. Jacob bertanya kepadanya dengan cemas. Kalau begitu, kamu masih ingin aku membelinya? Bukankah ini membuang-buang 100,000 yuan untuknya? Irvin dengan cepat menjelaskan. Maksud saya, mungkin itu mungkin. Itu belum tentu merupakan suatu kepastian. Lagi pula, Anda tidak akan rugi jika membelinya. Saya akan memberitahu Anda mengapa Anda tidak akan menderita kerugian. Jacob dengan cepat menjelaskan, saya tidak takut menderita kerugian. Saya tidak ingin dibodohi, dan saya tidak akan senang jika Anda dibodohi. Saat dia mengatakan itu, dia mengungkapkan kekhawatirannya lagi. Irvin, aku tidak mengeluh tentangmu atau menanyaimu. Saya hanya ingin mengatakan, apakah benda itu ada? Mungkin itu benar-benar dari dinasti Song Utara? Irvin berkata dengan sangat yakin, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, Irvin tahu bahwa karakter Yakub yang curiga dan bimbang, serta rasa percaya dirinya yang menurutnya dimiliki oleh Dewa Keberuntungan, telah dimiliki oleh Peter. Setelah kata-katanya diaktifkan, dia melanjutkan, Presiden Wilson, mari kita ubah metaforanya. Bolehkah Anda membeli Hermes asli di bengkel pembuat Hermes palsu? Lagi pula, bukan berarti dia pergi ke bengkel pembuat Hermes palsu. Sungguh keterlaluan membeli Hermes asli di sini. Ini seperti Anda pergi ke bengkel Hermes palsu dan membeli Hermes yang digunakan dan ditandatangani oleh Ratu Inggris semasa hidupnya. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Jacob memegang dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda katakan memang masuk akal, tapi Yo tiba-tiba berkata bahwa Buddha perunggu ini berasal dari dinasti Song. Apa tujuannya? Irvin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, saya kira untuk Bali Matart ini sudah jelas bahwa kita sedang mempermainkannya.
Dia pasti memanfaatkan kesempatan bermain bersama kita. Itu masuk akal. Yakub mengangguk dan berkata, menurutku anjing ini juga mempermainkan kita.